Baru pun cakep banget susunannya nih batu gitu loh. Saya curiga udah pikirannya Atta Harun nih gitu. Pada tahunya apa? Mesiu. Bahan mesiu. Bahan peledak. Bahan peledak. Aduh, serem juga kata saya ini. Udah panas kerja di sini kata saya. Kayak sama Beko. Perang aja tuh, pecah. Apa? Gucci nggak taunya. Nah, isinya apa? Koin emas putih. Waduh, emas putih itu. Iya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Napina Moto. Hari ini kita lanjutkan guys ya, normalisasi di Kali Karang Satria bersama Babe Ramli ekskavator Satset, operator andalan netizen seluruh Indonesia. Hari ini Babe Ramli mau babat habis perkebunan pisang ya. Wah, ini perkebunan liar ini guys. Wah, antem aja langsung dah Babe Ramli pada. Ini kagak ada surat izinnya ini nih, perkebunan ilegal ini. Ya, betul. Di bantaran kali. Wah, betul sekali. Tuh. Ada itu. Potong. Kepok itu asli itu. Kepok ini. Cuci, suruh cuci be. Kepok tuh gede-gede lagi tuh. Kepok itu kepok. Digoreng kan dari tahun 45 ini. Iya. Bodoh amat kata dia. Ya. Ayo, kepok kuning lagi. Ah, Kepok. mantap itu. Ada duanya. Sayur. Kepok. Sayur itu enak. Pisang kepok. Kayaknya kalau orang sono mah udah masa bodoh ya, ada pohon pisang ya? Iya kayaknya. Kayaknya ya. Soalnya dia masuknya udah nggak berani. Takut ulah ya. Soalnya udah tebal, udah kayak hutan gitu. Iya. Jadi dia nggak berani ngambil. Wah, Nggak tahu itu kalau ada pisang kayak gitu. nggak tagu. Emang saya tinggalin udah lama. Oh, udah lama ya? Ah, iya. Oh, kebun Babe ini? Gitu. Baru tahu saya mah. Oh, saya mau jual tapi nggak ada yang nawar. Nggak ada yang nawar ya. Iya. Padahal pisang lagi mahal sekarang. Pisang, makan pisang kepok. Jangankan manusia, burung aja doyan. Pisang aja, wah satunya 3.000. Burung. Itu juga tuh lalapan tuh. Itu lalapan apa tuh? Eceng gondok. Eceng gondok dilalap enak itu. Itu juga di pasar mah laku. Orang pada berebut di Papua aja diituin enak itu. Enak katanya. Buat lalap. Ini memang vitamin X ya. Ah, vitamin X. Bukan C, bukan. C mah belum apa-apanya. Oh, ini mah X. Baru tahu. Vitamin X lah. Nah, yang ada mah kan vitamin A, B, C. Ini mah X. Lah, vitamin baru ini. Dah, baru. Emang udah diresmin. Vitamin X Anda nggak tahu aja. Aduh. Baru dengar vitamin X. Oh gitu ya. Iya ya. Oke guys, ini eceng gondok katanya mengandung vitamin X kata Babe Ramli guys. Pokoknya kalau udah makan ini vitamin X, bulu mata pada rontok aja. Mata pada rontok bukannya pada panjang ya. Aduh, mantap. Nah, tuh ada pohon singkong kayaknya tuh. Depan tuh. Singkong mana? Singkong, wah itu singkong nggak ada itunya. Apa tahu be. Udah kurus begitu mana ada ya. Terus singkong karet lagi ya. Nah, kalau singkong karet mah gede dia. Gede dia. Kalau ini emang sengaja ditanam kayaknya be sama dia be. Kayaknya. Kalau singkong mah cuman dia mau ngambilnya gimana orang serem begitu. Serem. Banyak ular naganya. Ular apa? Ular naga. Ular naga. Iya. Nah, beda lagi tuh apa itu ular naga itu? Ular naga yang ada sayapnya. Wah. Ular ada sayap. Wow, naga.
Kalau di film-film melihat ada sayapnya. Oh, gitu. Kalau film-film. Film. Ada juga ular tangga, bukan ular naga. Oh, tangga mah yang di apa tuh mainan anak-anak ya? Iya, monopoli. Oh iya. Itu. Ada lagi tuh pisang apa tuh itu? Mana pisang mana? Oh, itu pano. Wah, itu ada tuh udah mateng. Oh. Nah, yang mana namanya? Itu ada tuh. Oh, Udah, pokoknya kita panen dah. panen dah. Oh. Panen bos. Ayo bos. Taruh di situ tuh, petin. Ya. Panen pisang. Pokoknya kalau lagi begini mau udah pohonan yang ada di sini udah punya babe rapi. Kita udah ya. Iya. Kita udah. Rezeki udah. Udah rezeki kita, udah punya kita. Tanah pengairan ya. Iya lah. Siapa suruh? Udah milik operator ini gitu ya. Iya. Ada pohon pete. Macem ini. Wih, PJP. Camping. Burinya, wah ada si Aki lagi noh. Ya, Oski, jaga jarak Ki, Oski. Wah, bobot habis. Awas be, ada kuburan kucing ntar be. Aduh. Ada kuburan loh. Tadi itu kuburan orang. Ada daun jeruk, no, pohon daun jeruk. Daun apa tuh? Daun saga ya? Daun saga be, diamanin be. Nah. Oh jeruk. Apa sih? Saga apa suji lu? Paya. Oh, pohon, no, duren, lengkeng. Jeruk. Dia mau jeruk. Ini jeruk. Depannya lengkeng. Tapi kayak nggak diurus ya, nggak dibabat-babatin ya. Tanam aja gitu ya. Duren cangkring mono. Oh, duren itu. Kalau yang satu duren cangkring. Nggak boleh mau dipitahin. Kirain lengkeng. Duren. Tuh kayak ada sumur tuh, awas lubang Abid. Nah, tuh. Awas, wah. Nah, dicek dulu ya, dicek. Ntar main lewat be jeblos sih be ya. Iya bro, kita waspada bro. Kita harus meraba be ya. Iya, jangan. Kalau belum diraba belum ketahuan enak apa enggaknya be. Betul, Iya, diraba dulu. Iya, diraba-raba. Nah. Ketahuan tuh. Iya. Kalau diraba nggak enak jangan be ya. Jangan, karena kalau bonyok. Wah. Benar. Ini dipelur ya, ini sepertinya dijadikan parkiran mobil. Bongkarin lantai parkiran mobil karena mau ditempatin lumpur di area ini guys. Ya siapa tahu aja nemu harta karun.
harta karun peninggalan Perang Dunia ke-1 ke-2. Tidak tahu ya. Iya guys, saya pernah mau cerita, boleh nggak nih? Cerita apa be? Tentang pengalaman saya lagi. Oke siap. Jadi pernah saya kerja di daerah mana ya, pokoknya Bogor sana lah. Ya. Nah, saya nggak tahu kan kita itu bekas apa, nggak tahunya apa itu bekas apa sih, peninggalan Kali apa? ya enggak, semacam kayak gunung gitu. Pisangnya kuning be. Iya itu tuh. Taruh di sini aja be. Hah? Ntar direbut orang be. Mateng ya tuh. Naikin. Mateng tuh. Naikin. Mana pisau? Panas banget. Habis banget dia. Oke, kita nyari pisang lagi guys. Oke, ini masih lap ya? Gak apa-apa ngelap tuh. Iya. Wet. Oke. Cerita belum kelar. Kita belum kelar nih, kita lanjut oke? Lanjut cerita yang di Bogor. Oh, kita yang kelar nih. Ini sambil babatin pohon. Itu di Bogor kali be. Semacam apa ya, bukit-bukit gitulah. Jadi pas saya garuk. Ya. Ada batu bata zaman dulu. Kalau bata zaman dulu kan. Bata tanah ya kalau sebutnya dulu mah ya. Tapi dia gede-gede. Iya gede-gede. Kayak bata sekarang gitu, bata marah ya. Iya. Saya garuk-garuk pun cakep banget susunannya nih batu. Gitu loh. Saya curiga, udah pikirannya harta karun nih. Gitu. Pas saya garuk pelan-pelan. Begitu saya turun. Ya. Saya angkatin langsung pakai tangan saya sendiri. Nggak taunya bubuk putih. Hah? Bubuk warna putih. Gubuk. Kayak tepung gitu. Oh, bubuk. Kayak tepung. Nggak taunya apa? Mesiu. Wah, Bahan mesiu. bahan peledak. Bahan peledak. Nggak taunya emang di situ bekas apa ya? Mungkin peninggalan apa, nggak tahu dah. Gitu. Nah, saya lapor sama pengawas di situ. Pak ini, waduh itu katanya bahan peledak. Waduh, kata saya pikir harta karun tadi, batu ini bagus susunannya gitu. Oh, udah gitu ya udah, kalau kayak gitu udah saya tinggal itu. Ya. Nah, nggak tahu ada lagi karena saya beko waktu itu kerja beberapa beko ya gitu. Teman saya Itu kagak meledak. enggak. Kalau bahan mesiu itu mungkin kalau harusnya di apa dulu kali ya, baru meledak. Oh, gitu, yang lebih parah lagi teman saya sebelahnya. Iya. Pas dia garuk kayak saya begini nih, pada jatuh 5 biji roket. Waduh. Roketnya yang sebesar betis lah. Roket atau granat? Roket yang panjang kayak jantung pisang itu. Iya. Ada 5 kalau nggak salah itu. Ya untung nggak kena bucket ini beko. Dia kalau ketok dia meledak itu. Iya, kayak granat gitu ya. Aduh, serem juga kata saya ini. Harus panas kerja di sini kata saya. Iya udah. Terus gimana itu? Ya, Jadi udah. nggak terusin? Diterusin suruh hati-hati ya kita Lah, harusnya udah nggak boleh itu. ngeri-ngeri sedap kan. Aduh, katanya gimana Pak? Coba dipakai detektor dikoreksi dulu. Iya, harusnya di apa sih namanya? Dilihat dulu Pak pakai alat. Oh, yang di mana? Siapa tuh ada suara di mana ada kan enak saya jadi ragu. Kayak detonator. Gitu. Ya, besoknya diambilin itu. Akhirnya kosong lahan itu ya. Udah kita bebas kerja. Itu nggak tahu itu ada kayak gituan. Tuh cerita saya pernah. Kayak peninggalan itu. Ya. Serem juga guys kita kerja kalau kayak ada granat gitu kan. Kalau yang bisa dijual nggak pernah nemu be harta karun. Ada cerita lagi, tapi bukan saya ya, teman seprofesi. Jadi di situ memang bekas bangunan tua, rumah-rumah tua.
Iya. Nah, memang kalau belum milik, walaupun kita yang ngelihat yang tahu, memang bukan milik kita ya. Iya. Ada milik sedikit doang. Nah, teman saya ngebongkar rumah tersebut, mau diratain tanahnya. Pas diratain ada tanah gunukan lah, kayak macam apa ya, rumah rayap. Iya. Nah, tahu kan rumah rayap yang ada di kebun kadang-kadang Iya. menjual. Nah, di situ ada tanah begitu, di swing, diratain sama beko. Prang aja tuh, pecah. Oh. Apa guci nggak taunya. Nah, isinya apa? Koin emas putih. Waduh. Emas putih itu. Iya, iya, iya. Ya, yang tadi saya bilang itu bukan miliknya. Nah, dia nggak punya pikiran ke situ. Wah, ini apaan sih itu kecil-kecil? Oh, Bundar, diangkutin. koin, nah, dibiarin. Yang setengahnya lagi guci kan di dalam tanah masih. Nah, pas waktu itu istirahat. Iya. Udahlah istirahat tinggal. Ditinggal. Dia ngambil turun, sempat ngambil 4 koin. Nah, 4 biji doang. 4 keping. Dia pikir apaan kan gitu. Iya. Nggak ada kepikiran itu. Dilalanya di warung istirahat ada tukang emas keliling. Ya, tukang emas keliling. Mas, nah dia coba pengen tahu apa yang tadi dia dapat 4 biji itu diambil, ditawarin sama tukang emas keliling. Bang, ini saya mau jual ini. Iya. Gak pernah ngerti lah ya. Langsung dia tawar 50.000 satu. Satu itu dulu gede Nah, dia dulu. kaget. Ah. Nah, apa itu Bang emang? Kalau sekarang berapa 50.000? Nggak tahu dah. Emas putih nih Bang. Wajib. Dia cari lagi ke tempat yang asal dia Hilang. dapat yang 1 goci itu. Iya. Udah kosong. Dah. Maksudnya hilang diambil pemulung yang dapat. Oh, gitu. Itu 1,5 goci itu. Wih, Yang pemulung. kayak mendadak gitu. Iya. Emang Tapi itu tahu pemulung yang ngambil tahu. ya habis memang ada pemulung banyak. Lagi pada nyari juga ya. Itu juga yang ampar-amparan itu digituin kan, mereka pada berebut. Iya. Nah, dia ikut turun cuma ngambil 4 keping gitu. Tahun berapa itu? Oh, berapa ya? Kira-kira masih tahun 80 berapa gitu. Wah, 50.000 mah bisa sejuta be. 89, 88 kali kalau nggak salah itu. Bisa sejuta, 5 juta lah. Kalau nggak salah ya. Gitu. Kan emas murni ya. Emas putih, emas putih. Bisa 2 gram, 5 gram itu satu koin. Orang tukang emas keliling aja berani mahal. Iya. 50.000 gitu loh. Berarti mahal. Rezeki. Iya. Rezeki be. Iya. Ya itu tadi saya bilang, walaupun apa kalau belum rezeki belum. Kayak adik saya kan pernah ikut beko sama saya. Naikin lah katakan. Tapi dia udah bisa. Ini nggak jauh di Kalideres di Semanan. Mana? Nah, cerita lagi ya. Ada sekitar lokasi kurang lebih luasnya 1/2 hektar lah, kurang dikit lah. Nah, di pojokan lokasi tersebut kita kerja mau untuk ruko, kalau nggak salah bikin 2 ruko. Nah, adik saya itu kerja pas ngeruk ada sumur lobang sumur zaman dulu. Sumur zaman dulu. Ah, yang lobang itu. Ya, Nah, sumur kerek. ya sumur kerek, tapi udah nggak digunakan, nggak digunain. Ya nggak sadar lah. Jadi kan kalau kita istirahat, beko kan begini nih. Di kayak tadi bucket gitu tuh, Iya. istirahat tuh. Nah, udah adem, jadi buat ngadem lah, ngobrol sama supir, truk bareng. Ngobrol-ngobrol kan kita ngopi di bawah bucket tuh adem. Bucket. Ngobrol-ngobrol. Supir berapa orang? 2 orang kalau nggak salah. Sama kita nggak ikut ngobrol. Jatuhlah tanah sebesar jempol tangan. Pluk. Pluk. Katanya jatuh tuh. Ya si supir itu, ya namanya lagi ngobrol, bisa ngambil kan. Pluk. Kirain mah apa? Nggak mikir ke situ loh, enggak. Nggak taunya itu apa?
emas. Wih, Emas. Itu yang dari bakat. iya pakai Dia dari sini bakat gitu. Tempel di bakat dia. Jadi itu kayaknya emas bakaran kecongkel. Oh gitu. Terus dibawa pulang? Ya itu langsung pas dicuci sama dia kuning, langsung berpikiran dia wah emas gitu langsung. Nah, langsung pulang. Supir itu nggak datang lagi. Bret pulang. Wah, udah kaya. Wah, gila loh. Akhirnya kabar itu emas. Gitu. Berarti nggak dibagi-bagi itu? Nggak datang lagi dia. Ini nggak dibagi-bagi itu? Enggak. Wah, lantar dia. Nggak datang lagi. Dapat emas yang sudah jempol tangan. Beratnya udah berapa? Jempol tangan segini. Wah, Iya. berapa gram itu ya? Berapa gram itu? Nah, udah gitu. Pada geger kan. Besokannya tuh, posisi itu kemana nih nggak datang lagi? Ya kayak emang habis dicuci kan pada kuning kelihatan itu. Iya. Udah pada geger loh, situ ada emas tuh, gila di mana di situ? Adanya Bang Ramu itu garuk di situ tuh. Saya tanya di mana tadi garuk? Ada saya tanya kan. Di situ sumur. Saya langsung bawa ke situ beko. Saya garuk sedalam-dalamnya. Enggak ada. Nggak ada. Belum milik. Belum milik. Gitu. Cuma kalau belum milik susah. Iya. Belum milik susah. Itulah cerita. Banyak sih cerita-cerita yang Banyak ya, Be ya. Namanya udah kerja puluhan tahun, Be ya. banyak yang cerita-cerita kayak gitu saya tuh. Ada suka, ada duka, Be ya. Ada duka. Gitulah, itu proyek, namanya juga proyek ya. Banyak. Kalau kerja relokasi kayak makam-makam gitu belum pernah, Be? Sering, Oh, sering. itu PKT saya ikut. Iya, kayak misalkan mau dijadiin kali nih, terus ngelewatin makam kan harus direlokasi itu makamnya itu. Sering berarti ya? Sering. BKT kan kita nempuh bongkar berapa makam untuk banjir kanal. Iya, iya, iya. Banjir kanal timur. Tapi nggak ada yang aneh-aneh, enggak? Ya ada. Ada. Jadi kita kan gimana ya? Habis kerja kita malam pun kita di situ kadang buat nongkrong yang makam kita bongkar siangnya. Ih, serem. Nah, kadang-kadang kita sama kalau lain kali apa tuh rekan-rekan yang mendengar cerita saya ini kalau bisa kalau ada bongkaran kuburan jangan nyuruh orang atau mewakilkan ngupain lah katakan. Iya. Jangan. Kadang-kadang ada yang nakalnya gimana? Jadi dia pengen dapat duit banyak, satu lubang itu tulang dikantong-kantongin tulang. Oh gitu. Nah, nanti kalau dia dapat tulang, gali lubang satu lubang lagi yang nggak ada tulangnya, nah itu dikasih, ini tulangnya segini sama ahli warisnya. Padahal tulang satu lubang yang tadi. Iya, iya, iya. Itu ada sampai saya tegur orang yang gali itu yang borongan. Bang, jangan begitu, ini bukan main-mainan, bilang gitu, nggak boleh. Lubang habis Pak, itu lubang yang itu nggak ada pada tulangnya, nggak ada. Ya tapi nggak boleh begitu, masa orang dibagi-bagi, ya bilang gitu. Iya. Apa itu entah tangannya atau kakinya? Lah, Ya kan tulangnya berapa tulang satu lubang itu dikantongin sama dia. Kita dikasihnya cuma sedikit sama yang ahli waris itu, yang keluarganya lah katakan. itu buat apaan tulangnya, Bang? Ya kan nanti ngakunya tulangnya cuma segini Bu, di lubang itu cuma segini Bu, jadi dibagi-bagi.
satu lubang itu. Dibuat aneh-aneh ntar ya? Bukan buat aneh-aneh, dalam artian kan dia kan ya diupain. Oh, Jadi sekali kuburan itu diupain. iya. Digorongin, mau dipindahin kuburan tersebut isinya. Iya. Nah, si mayat itu mau dipindahin kuburannya. Iya. Karena kena apa tuh? Kena kali. Pindahin, nyuruh lah sama orang gitu. Tolong pindahin. Cuma karena nggak mau ikut tetap apa ya? Iya. Jadi seadanya lah. Nyata. Tapi kan itu manusia gitu. Iya, harus utuh. Nggak boleh dibagi-bagi begitu. Akhirnya apa? Memang benar kan saya bilang nggak boleh itu bilang gitu. Ya kalau yang gali kuburan itu nggak tahu ada kejadian apa di situ. Benar aja. Nah, pas apa itu malamnya kan saya di situ. Pada nongkrong, emang enak sih. Tempatnya buat nongkrong, cuman makam gitu loh. Cuman makam. Makam di situ. Ya itu ada suara nangis. Ada jauh. Nangis, ketawa, udah macam-macam. Itulah orang yang tulangnya dibagi-bagi. Cariin dia tulang gua mana? Iya. Tulang gua mana? Nah, itu dipisah-pisah. Saya bilang, aduh. Makanya para netizen kalau misalkan ada proyek misalkan terus di pemakaman tersebut kena proyek, jangan diborongin atau nyuruh orang lah, kalau bisa keluarga sendiri. Bisa keluarga lah ya. Iya, takutnya terulang lagi sama yang pernah saya lihat dulu begitu. Zaman sekarang apapun dihalalkan. Iya. Gitu. Buat klinik-klinik, biasanya kayak klinik. Ya, itulah pengalaman yang pernah saya tahu waktu di proyek ya. Tuh, kalau bisa jangan. Banyak sih cerita-cerita kalau mau saya ceritain. Nanti kita lanjut lagi Be. Oke. Aduh, ada tiker apa Be tuh? Tiker tuh. Tiker jablay. Jablay itu. Orang pada habis ini. Habis belaki ya. Iya, aduh. Pada digulung, dikenain, buang. Habis main pinggir kali dibuang. Aduh. Makanya itu pada gatel kalau kita lewat kali itu kadang-kadang apa penyakit apa namanya? Kalau singa, raja singa. Enggak, kita orang yang buat gitu. Iya, kita yang kena. Oh gitu, kayak gitu ya. Bekasnya gitu. Apa sih namanya itu? Apa ya? Dampa. Dampa. Itu. Kalau orang dulu mah katanya dampa. Orang yang berbuat kita yang kena. Nah itu dia. Kayak gitu guys. Karena kita dilewatin dia berdua Be ya. Dia yang enak, kita yang dapat itunya. Itu kata orang dulu gitu. Ini nih tiker-tiker yang di pinggir kali ini banyak tiker jablay dibuang ke kali. Jadi aduh pusing deh aku. Oke, lanjut. Tiketnya biar tiket. Oke guys, nanti kita lanjut lagi ya karena durasi. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Nanti kita lanjut sekalian cerita lagi sama Babe guys. Yang penting kerjaannya tetap fokus ya. Normalisasi Kali Karang Satria supaya aliran kali menjadi lancar lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.